إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yunus dimulai dari ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba Nuhin idh qala liqaumihi Ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam watlu alaihim, yaitu bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka pada para sahabat dan juga umat yang ada di zaman beliau, orang-orang kafir Quraisy, dan tentunya kepada kita juga. Bacakan kepada mereka naba Nuhin, tentang berita, kabar ataupun kisah Nabi Nuh alaihi salam. Idz qala liqaumihi, ketika beliau berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya dengan mengatakan, wahai kaumku, kalau seandainya kalian merasa bahwasanya keberadaanku ini dan juga aku berdakwah ini mengingatkan kalian, itu berat bagi kalian, menyusahkan kalian, yaitu kata Nabi Nuh alaihissalam, katakanlah, wahai kaumku, kalau seandainya keberadaanku di tengah kalian dan juga aku mengingatkan kalian dengan ayat-ayat Allah, mendakwahi kalian untuk menyembah hanya kepada Allah, itu membuat Anda sekalian merasa berat, tidak tenang, gusar, tidak nyaman dengan dakwah ini, fa 'alallahi tawakkaltu, maka hanya kepada Allah aku menyerahkan urusanku. Hanya kepada Allah aku bertawakal, hanya kepada Allah aku menyandarkan diri. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka kumpulkanlah urusan kalian dan juga penolong-penolong kalian, sekutu-sekutu kalian. Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummatan, kemudian urusan kalian tidak menjadi ghummah, artinya sesuatu yang samar, artinya kata Allah SWT, kemudian sampaikan urusan kalian itu dengan terang-terangan, artinya tidak ada lagi yang samar, tidak ada lagi yang disembunyikan. Tsumma qudu ilayya wa la tunzirun, kemudian putuskan apa yang kalian ingin putuskan terhadapku, wala tunzirun, dan juga tidak usah menunggu-nunggu waktu, segerakan saja. Artinya Allah SWT beritahukan dalam ayat ini, Nabi Nuh menantang kaumnya. Ketika Nabi Nuh sudah berdakwah kepada kaumnya, dan Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah di
tengah kaumnya. Dalam surah Al-Ankabut Allah katakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihim falabitha fihim alfasanatin illa 50 am." Yaitu telah kami utus Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Nuh tinggal bersama mereka. Falabitha fihim alfasanatin illa 50. Yaitu Nabi Nuh tinggal di tengah kaumnya mendakwahi mereka selama 950 tahun. Waktu yang bukan sebentar. Kita bisa bayangkan Nabi Nuh alaihissalam tinggal di tengah kaumnya, mendakwahi kaumnya lebih kurang 950 tahun. Bukan 9 tahun. Bukan 90 tahun, tapi 950 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana beliau lama tinggal dan berdakwah di tengah kaumnya. 950 tahun. Dan Nabi Nuh alaihissalam mengajak. Kita bisa bayangkan kesabaran Nabi Nuh. Mengajak kaumnya, mendakwahi kaumnya, dan yang beriman sedikit. Allah SWT katakan nanti dalam surah Hud, "Fama amana ma'hu illa qalil." Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Dalam sebuah riwayat disebutkan hanya 70 orang. 950 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 70-an orang. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan, ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya, kemudian mereka justru merasa dakwahnya Nabi Nuh ini membuat mereka tidak nyaman. Keberadaan Nabi Nuh ini membuat mereka tidak nyaman. Maka Nabi Nuh mengatakan, kalau seandainya keberadaanku di tengah kalian, aku mendakwahi kalian, mengingatkan kalian dengan ayat-ayat Allah SWT, itu membuat kalian tidak nyaman, kumpulkan seluruh urusan kalian. Artinya, buat kesepakatan di antara kalian. Kumpulkan seluruh sekutu-sekutu kalian, putuskan. Buat perhitungan keputusan terhadap aku. Silakan kalian mau ngapain terhadapku, kata Nabi Nuh. Tsumma qdu ilayya, putuskan urusan aku. Wala tundirun, dan tidak usah ditunggu-tunggu. Silakan kalian mau menganiaya, mau silakan, kata Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh mengatakan, fa'alallahi tawakkaltu, kepada Allah aku menyandarkan diri, bertawakal. Dan kaumnya tidak mampu melakukan apapun. Karena Allah SWT menjaga Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, tidak mau beriman juga, ketahuilah fama sa'altukum min ajr. Aku tidak pernah meminta balasan ketika aku mendakwahi kalian. Fama sa'altukum min ajr. Aku tidak pernah sedikit pun minta upah ataupun balasan dari dakwah ini. In ajriya illa 'ala Allah. Bahwasanya sungguhnya upahku ini atau upahku tidak akan diberikan kecuali dari Allah SWT. Aku tidak berharap upah balasan kecuali hanya dari Allah SWT. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang muslim. Itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT. Maka dalam banyak ayat dalam Al-Quran, seluruh para nabi dan rasul mengajak manusia kepada Islam. Maka agama seluruh para nabi dan rasul adalah Islam. Seluruh para nabi dan rasul adalah agamanya adalah Islam.
yaitu mengajak kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kesyirikan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Itu seluruh agama Nabi dan Rasul. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu lebih kurang 10 kurun, 10 abad. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu masanya ada 10 abad. Berarti 1000 tahun. 10 abad. Yang mana seluruh manusia dari zaman tersebut berada di atas tauhid semuanya. Baru setelah lewat 10 kurun, 10 abad ini terjadi kesyirikan pertama kali. Itu di zaman Nabi Nuh, di mana kesyirikan pertama kali terjadi karena pengkultusan kepada orang-orang soleh, yang mereka membuat patung orang-orang soleh. Tujuannya menurut mereka supaya kita ingat orang soleh ini sehingga kita rajin beribadah. Kalau kita ingat patungnya, kita lihat patungnya, ingat kita, kemudian kita akan bersemangat beribadah. Jadi patung ini dibuat supaya sebagai penyemangat dalam beribadah dan juga mengagungkan mereka. Mereka adalah orang-orang soleh, maka perlu diagungkan, diingat. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Nuh. Bagaimana mereka membuat patung, kemudian apa? Setelah generasi membuat patung itu meninggal, kemudian datang generasi setelahnya, yang mereka tidak tahu kenapa orang tua mereka membuat patung ini. Kemudian datanglah syaitan, kemudian mereka mengatakan ini adalah yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Inilah pertama kali datang atau terjadinya kesyirikan. Dan ini kepada mereka lah Nabi Nuh Allah SWT utus. Apakah mereka beriman? Kata Allah SWT, fakadzabuhu. Maka mereka mendustakan dia, yaitu mereka kaumnya ini mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk. Dan kami selamatkan dia dan juga orang-orang yang bersama dengannya yang ada di atas kapal. Wa ja'alnahum khalaif. Dan kami jadikan mereka, yaitu umat Nabi Nuh, orang-orang yang Allah selamatkan dia dalam kapal tersebut, sebagai khalaif, sebagai pengganti atau orang yang generasi setelahnya. Khalaif jamak dari khalifah, artinya orang yang datang belakangan, generasi pengganti. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin. Maka lihatlah, kata Allah SWT dalam akhir ayat ini, bagaimana akibat kesudahan dari orang-orang yang Allah sudah berikan peringatan kepada mereka. Ketika Allah SWT sudah memberikan peringatan, sudah diutus para nabi dan rasul, sudah diturunkan kitab, kemudian tidak juga beriman, maka Allah SWT menurunkan azab. Ini di zaman Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-74, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan." "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin." Kemudian kami utus setelah Nabi Nuh alaihissalam para rasul.
ila qaumihim, kepada kaum mereka. Maka Allah SWT mengutus para nabi dan rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan seterusnya, Syuaib. Allah SWT utus mereka kepada kaumnya bil bayyinat, dengan bukti yang jelas, yang nyata, bahwasanya mereka adalah utusan Allah SWT dengan syariat yang jelas. Fama kanu liyu'minu, tapi mereka tidak beriman. Bima kadzdzabu bihi min qabl, terhadap apa yang mereka dahulunya mendustakannya. Di sini disebutkan maknanya, di antara makna disebutkan fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl. Kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya umat-umat setelah Nabi Nuh tersebut itu mereka tidak beriman terhadap Rasul yang Allah utus kepada mereka, disebabkan karena mereka mendustakan para Nabi dan Rasul mereka tersebut pertama kalinya. Jadi ketika Nabi dan Rasul itu diutus, mereka langsung mendustakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami bolak-balikan hati mereka dan penglihatan mereka, maka mereka menjadi orang yang tidak beriman sama sekali pertama kalinya, sebagaimana mereka tidak beriman pertama kalinya. Ketika datang para nabi dan rasul yang Allah SWT utus, mereka langsung mendustakan para nabi dan rasul tersebut. Tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin, dan begitulah kami menutup hati-hati orang yang melampaui batas. Itu orang yang melampaui batas, yaitu ketika mereka disampaikan kepada mereka kebenaran, diutus para nabi dan rasul, dibawa kitab dan syariat, diperlihatkan mukjizat, mereka tetap mendustakan. Ini orang yang melampaui batas. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Kemudian kami utus setelah kaum dari Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ishak, Yakub dan seterusnya. Kami utus setelah mereka, yaitu Nabi Musa dan Harun, di mana Allah SWT mengutus kedua nabi ini kepada Fir'aun wa mala'ihi, dan para pembesarnya, ataupun al-mala' diartikan para pembesar, para tokoh, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian mereka justru istikbar, sombong, yaitu sombong menolak kebenaran, di mana Fir'aun dan kaumnya tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Bagaimana walaupun Nabi Musa sudah datang dengan mukjizat yang jelas-jelas, mengalahkan tukang sihir dan sebagainya, tapi mereka istakbaru, tidak beriman, sombong, menolak kebenaran. Al-kibru, kata Nabi, abatrul haq wa qamtun nas.
menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka ditolak kebenaran. Mereka tahu itu benar, tapi ditolak. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang mujrim, yaitu orang-orang yang senantiasa atau suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza lasahirun mubin. Ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, apa kebenaran dari sisi kami? Yaitu telah datang Nabi Musa dengan membawa mukjizat yang Allah SWT bekali Nabi Musa dengannya. Tapi justru mereka mengatakan, qalu inna hadza lasihrun mubin. Mereka mengatakan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah sihir. Yang dibawa oleh Nabi Musa, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, itu mereka katakan sihir. Itu tujuannya apa? Sebagai untuk mencari alasan atau justifikasi terhadap apa yang mereka lakukan. Kami tidak beriman, kenapa? Ini sihir. Nanti sihir ini enggak benar. Jadi mereka menolak kebenaran dengan mencari alasan. Kenapa tidak beriman kepada Nabi Musa? Sebab apa yang dibawanya enggak benar. Itu adalah sihir, katanya. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihu as-sahirun. Nabi Musa mengatakan, apakah kalian mengatakan ketika datang kepada kalian kebenaran, kalian katakan ini sihir? Kata Nabi Musa. Apakah kalian mengatakan ini sihir? Padahal yang datang ini adalah kebenaran. Di mana Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah SWT. Kemudian kalian mengatakan ini adalah sihir. Asihrun hadza wa la yuflihu as-sahirun. Apakah ini sihir, kata Nabi Musa? Wa la yuflihu as-sahirun, dan orang-orang yang melakukan sihir atau tukang sihir tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Artinya apa? Nabi Musa membantah, ini bukan sihir. Karena orang yang melakukan sihir tidak akan memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan ayat ini umum. Orang yang melakukan sihir selamanya tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi Fir'aun ketika datang kepada dia kebenaran Nabi Musa dengan mukjizatnya, dia menuduh bahwasanya mukjizat itu adalah sihir. Bagaimana Allah SWT memperlihatkan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa? Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian dikeluarkan seperti cahaya. Tangannya bercahaya. Bagaimana datang tanda-tanda kebesaran Allah SWT, tongkat Nabi Musa. Itu semua dituduh oleh Firaun sebagai sihir. Ini adalah tuduhan terhadap kebenaran yang itu akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Yang mungkin di zaman Nabi Musa yang mengatakan itu adalah Firaun, tapi di zaman ini ada yang lain. Tapi tuduhan itu tetap ada. Mungkin mengatakan Al-Quran sebagai sihir dan sebagainya. Yang itu adalah tujuannya menolak kebenaran. Ini tuduhan pertama. Bahwasanya dia menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa, mukjizat tersebut adalah sihir. Kemudian apa kata mereka juga? Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakum bimu'minin. Fir'aun mengatakan, atau mereka, Fir'aun dan kaumnya mengatakan, apakah engkau mendatangi kami wahai Musa agar kami berpaling dari apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami?
Apa yang kami dapatkan dari nenek moyang? Penyembahan kepada patung berhala. Apakah kamu datang membawa sesuatu itu memalingkan kami dari kebiasaan dahulu, tradisi, agama nenek moyang kami? Itu yang kamu datangkan. Ini bantahan kedua. Jadi dia menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah sesuatu yang memalingkan mereka dari tradisi lama. Ini ajaran baru yang menjauhkan kita dari tradisi orang tua kita terdahulu. Itu perkataan Firaun. Ini sesuatu yang baru yang menjauhkan kita dari adat istiadat dan kebiasaan kita. Ini sudah biasa kita dari dulu, memang sudah kebiasaannya di sini begini. Kamu datang dengan ajaran yang baru. Ini perkataan Firaun ribuan tahun yang lalu diulang hari ini dan akan diulang sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Kemudian menuduh Nabi Musa. Wa takuna lakumul kibriya fil ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin. Dan kamu wahai Musa datang, atau kamu dan Harun, kalian berdua datang ke sini untuk menjauhkan kami dari adat istiadat, tradisi nenek moyang. Kemudian kalian menjadi berkuasa di muka bumi ini. Jadi mereka Firaun menuduh Nabi Musa dan Harun, kalian berdua ini datang untuk menjadi penguasa di Mesir ini, menurunkan kekuasaanku. Ini tuduhan. Jadi dia menganggap bahwasanya ini dakwah tujuannya untuk apa? Meraih kekuasaan. Ini tuduhan. Kamu berdua wahai Musa dan Harun berdakwah untuk apa? Supaya kamu jadi penguasa di Mesir ini kan? Itu tujuan Firaun. Apa tujuan kamu berdakwah ini? Mengajak orang semua supaya mereka tunduk dan patuh sama kamu, supaya kamu berkuasa. Ini tuduhan. Maka perlu diketahui bahwasanya apa? Dakwah tauhid bukan dakwah mencari kekuasaan. Dakwah tauhid adalah mengajak manusia kepada Allah SWT. Dakwah tauhid adalah dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dakwahnya para nabi dan rasul bukan tujuannya kekuasaan, bukan. Kalau Anda menuduh berarti itulah tuduhan Firaun ribuan tahun yang lalu kepada Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun dan seluruh para nabi dan rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu dakwahnya para nabi dan rasul. Bahwasanya kami mengutus setiap kaum seorang rasul, kata Allah SWT, agar menyembah Allah dan menjauhkan diri dari taghut syaitan. Itu dakwah para nabi dan rasul. Mengajak manusia kepada Allah SWT, bukan meraih kekuasaan. Bukan untuk jadi penguasa, bukan. Kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW ketika di Mekah sudah diajak, sudah dilobi oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, kalau kamu jadi ingin penguasa, sudah. Kami angkat engkau jadi penguasa hari ini, tapi syaratnya satu, berhenti berdakwah. Apa Nabi menerima? Tidak. Jadi tujuan dakwah bukan untuk jadi penguasa, bukan untuk mencari kekuasaan atau kursi, jabatan dan sebagainya, bukan. Dakwah tujuannya apa? Mengajak manusia kepada Allah SWT, mengajak manusia untuk menyembah Allah, menjauhkan manusia dari kesyirikan, mengajak manusia untuk menyembah Sang Pencipta manusia. Bukan mencari kekuasaan. Maka Firaun dalam ayat ini menuduh Nabi Musa dan Nabi Harun, kalian berdua berdakwah ini tujuannya sebenarnya supaya kalian berkuasa. Kemudian apa? Menggeser kekuasaanku, kata Firaun. Kemudian dia mengatakan, wa ma nahnu lakum bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepada kalian berdua ini.
Jadi tuduhan itu sebagai ya alasan sebenarnya. Yang itu tidak benar. Nabi Musa dan Harun tidak tujuannya mencari kekuasaan. Tapi itulah tuduhan yang dilemparkan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sampai hari kiamat. Yang mereka apa? Ingin menjauhkan manusia dari dakwah tauhid. Dakwahnya para nabi dan rasul. Segala macam tuduhan mereka akan lemparkan. Menganggap bahwasanya ini apa? Ini tukang sihir. Ini penghancur atau pemecah belah umat. Menjauhkan umat dari tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang sudah lewat. Atau mereka mengatakan ini dakwah untuk mencari kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Itu semua dilontarkan oleh Fir'aun sejak zaman dahulu sampai hari ini dan sampai hari ini. Terhadap dakwah para nabi dan rasul. Maka dengan kita membaca ayat ini kita tidak merasa asing kalau ada dakwah tauhid itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Itu ternyata tuduhan yang sudah dilemparkan sejak ribuan tahun yang lalu kepada para nabi dan rasul. Dan itu selalu akan berulang. Dan sebagian dari tuduhan itu tujuannya apa? Sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Yang kedua, tuduhan itu dilakukan agar menjauhkan manusia dari dakwah tersebut. Kenapa dituduh ini? Ini enggak benar ini. Agar manusia jauh dari dakwah tersebut. Dituduhlah. Dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Coba dibuktikan. Tidak bisa mereka membuktikan. Tapi itu adalah tuduhan. Segala macam tuduhan itu dilabelkan tujuannya agar menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, dari dakwah tauhid. Maka tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya ini adalah tuduhan yang sudah dilemparkan ya oleh Fir'aun. Maka hari ini adalah pengikut-pengikut Fir'aun yang akan mengulangi tuduhan tersebut yang tujuannya sama, menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, dari dakwah tauhid. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa qala fir'aun utuni bikulli sahirin alim. Dan Fir'aun mengatakan, datangkanlah kepadaku setiap tukang sihir yang berilmu. Jadi Fir'aun menyuruh bala tentaranya, datangkan seluruh tukang sihir yang pandai, yang pintar, yang ahli sihir. Kumpulkan mereka. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ketika telah datang para tukang sihir tersebut, tentunya kisah ini dan kisah Nabi Musa banyak diceritakan oleh Allah SWT secara detail dalam surah Al-A'raf yang sudah lewat, kemudian dalam surah Yunus, dalam surah Toha, nanti juga Asy-Syu'ara dan yang lainnya. Maka Allah SWT mengatakan di sini ketika datang kepada mereka, ketika sudah datang tukang sihir ini, maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, alqu ma antum mulqun. Lemparkanlah apa yang kalian ingin lemparkan, atau bikinlah apa yang kalian ingin bikin. Buatlah atau mulailah atraksi kalian. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Maka ketika mereka tukang sihir itu melemparkan, dalam ayat yang lain Allah SWT ceritakan, yaitu melemparkan hibaluhum wa isiyahum, yaitu tali-tali dan juga tongkat-tongkat mereka dilempar, kemudian apa? Seolah-olah itu menjadi ular. Kemudian apa?
Nabi Musa mengatakan, qala ma ji'tum bihi sihir. Apa yang kalian datangkan ini adalah sihir. Ini sihir, kata Nabi Musa. Dan memang yang datang tukang sihir berarti memang yang dilakukan sihir. Maka Nabi Musa mengatakan, apa yang kalian datangkan ini inilah yang sihir. Innallaha sayubtiluh. Allah SWT akan menghancurkan, menghilangkan sihir ini semua. Dalam surah Al-A'raf Allah katakan, waja'u bisihrin azim, mereka datang dengan sihir yang besar. Maka di zaman Nabi Musa memang di situ di zaman yang sihir merajalela dan mencapai puncaknya. Maka Allah SWT sendiri mensifati sihir itu dengan sihrin azim, yang besar. Maka sihir yang didatangkan oleh para ahli sihir di zaman Nabi Musa bukan kaleng-kaleng sihirnya. Sihir yang benar-benar besar. Allah sendiri mengatakan sihir yang besar. Sampai Nabi Musa merasa takut awalnya, disebutkan dalam ayat. Maka Allah SWT kemudian menghilangkannya, menghancurkan sihir tersebut. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan dalam surah Toha, Allah katakan, lemparkan Musa ya tongkatmu. Maka Allah SWT dengan izinnya menghancurkan sihir tersebut. Innallaha sayubtiluh, kata Nabi Musa. Allah SWT akan menghilangkan, menghancurkan sihir ini. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah SWT tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka sihir adalah perbuatan merusak. Maka termasuk perbuatan yang merusak di muka bumi ini adalah sihir. Karena dengan sihir ini bisa merusak kehidupan seseorang yang tadinya benar, baik, menjadi tidak baik. Atau yang tadinya seseorang dengan temannya atau dengan suami dan istri dalam keadaan damai, bisa jadi bertengkar, bercerai dan sebagainya karena sihir. Maka sihir adalah perbuatan yang merusak. Allah SWT kata, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah SWT tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, itu perbuatan sihir. Dan sihir adalah dosa di antara dosa 7 dosa besar, adalah di antaranya sihir. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allah SWT mengatakan bahwasanya wa yuhiqqullahu al-haqqa, dan Allah SWT mendatangkan kebenaran dengan kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat itu membencinya. Allah SWT katakan wa yuhiqqullahu al-haqq. Maka Allah SWT menegakkan kebenaran, mendatangkan kebenaran, menampakkan kebenaran dengan kalimatnya. Dengan izin Allah SWT, maka sihir dari tukang sihir Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah SWT. Bahkan para tukang sihir ini beriman kepada Allah SWT. Walaupun ya, orang-orang yang suka melakukan dosa itu tidak menyukainya. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang melakukan sihir adalah termasuk orang yang mujrim. Orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ayat ini disebutkan ayat 81 dan 82, yaitu firman Allah SWT, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, disebutkan riwayat dari Abi Ja'far Ar-Razi dari Al-Laits
bahwasanya beliau mengatakan ayat ini adalah di antara ayat yang bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat ini kepada wadah yang di dalamnya ada air, kemudian air tersebut disiramkan ke kepala orang yang kena sihir, maka dengan izin Allah sihir itu akan hilang. Ini di antara ayat yang dibaca untuk meruqyah orang yang kena sihir, yaitu ayat 81 dan 82 dari surah Yunus. Dan juga ayat yang lainnya, misalnya dalam surah Toha ayat 69, Allah Subhanahu wa taala kata innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Atau ayat yang lainnya. Ini di antara ayat yang dibaca oleh orang yang dia ingin meruqyah orang yang kena sihir, maka di antara ayat yang dianjurkan dibaca adalah surah Yunus ayat 81 dan 82. Ya, secara khusus. Walaupun tentunya Al-Quran semuanya adalah syifa, yaitu penyembuh dari segala macam penyakit dan sihir. Kemudian Allah SWT mengatakan fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Allah SWT menceritakan bahwasanya tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali illa dzurriyyatum min qaumihi, kecuali keturunan dari kaumnya, ala khaufin min fir'aun, dan beriman itu dalam suasana takut kepada Fir'aun dan malaim dan tentaranya atau para pembesarnya, ayyaftinahum, kalau seandainya mereka akan memfitnah mereka atau menyiksa mereka. Dan sesungguhnya Fir'aun benar-benar berkuasa atas mereka di muka bumi, dan dia termasuk orang yang melampaui batas. Di sini disebutkan fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumi. Tidak ada yang beriman, kata Allah SWT kepada Nabi Musa kecuali illa dzurriyyatum min qaumihi. Ini ada dua penafsiran disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kecuali dzurriyyatum min qaumihi. Tidak ada yang beriman, kata Allah, kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyatum min qaumihi. Kalau diartikan secara sederhana atau secara bahasa, dzurriyyah artinya keturunan dari kalangan mereka, dari kaum mereka. Apa maksudnya di sini? Di sini disebutkan penafsiran pertama bahwasanya dzurriyyah di sini maksudnya adalah para pemuda, maksudnya para pemuda min qaumihi, dari kaumnya. Kaum siapa maksudnya? Apakah kaumnya Musa atau kaumnya Fir'aun? Maka penafsiran pertama adalah dari kaumnya Fir'aun, yaitu tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali hanya beberapa pemuda dari kalangan Fir'aun, dari kalangan suku Kipti, orang-orang Mesir ketika itu, asli Mesir ketika itu. Di mana kata Abdullah bin Abbas, dzurriyyah di sini diartikan juga qalil, yaitu sedikit. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Musa kecuali sedikit dari kalangan Fir'aun. Penafsiran yang kedua yaitu min qaumihi, maksudnya dari kaumnya Nabi Musa. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir itu menyanggah pendapat yang kedua ini atau penafsiran yang kedua, di mana kalau diartikan tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali sedikit atau kecuali para pemuda dari Bani Israel saja, tentunya ini bertentangan dengan realita, di mana seluruh Bani Israel ketika itu beriman kepada Nabi Musa ketika itu, dan mereka semua keluar dari Mesir.
Semuanya nanti akan disebutkan. Keluar dari Mesir, kemudian menuju Baitul Maqdis, kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun. Kemudian di hadapan mereka laut, kemudian mereka ditenggelamkan. Ya, Fir'aun ketika mereka menyeberang. Maka di sini wallahu a'lam disebutkan di sini makna yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah tidak ada yang beriman dengan Nabi Musa kecuali sedikit dari kalangan Fir'aun. Adapun Bani Israel semuanya beriman. Seluruh Bani Israel yang ada di Mesir di zaman Nabi Musa itu mereka semua beriman kepada Nabi Musa. Karena mereka adalah orang-orang yang ditindas oleh Fir'aun. Dan kita ketahui bahwasanya Bani Israel, Nabi Musa adalah Bani Israel. Keturunan dari Yakub alaihi salam yang mereka dijajah oleh Fir'aun di Mesir ketika itu. Ditindas. Maka semua ketika Nabi Musa datang, mereka beriman kepada Nabi Musa. Maka di sini disebutkan tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali sedikit dari kalangan Firaun. Artinya sedikit dari kalangan orang-orang asli Mesir ketika itu. Di antaranya yang beriman adalah istri Firaun sendiri. Istri Firaun beriman kepada Nabi Musa. Dan juga mukmin alu Firaun juga disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yaitu orang yang beriman, salah seorang yang beriman dari kalangan Firaun juga ada yang beriman. Tapi sedikit. Dan kemudian mereka beriman itu apa? Berimannya dalam rasa takut. Maksudnya apa? Mereka takut menampakkan keimanan karena mereka kalau ketahuan ya tentunya akan disiksa oleh Firaun. Maka ini dimaksud ala khaufin min Firaun. Adapun orang-orang Bani Israel mereka terang-terangan beriman kepada Nabi Musa. Maka di sini disebutkan bahwasanya tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali sedikit saja dari kalangan Firaun. Dan itu pun ala khaufin min Firaun. Itu pun karena dengan atau dibarengi dengan rasa takut terhadap Firaun. Ini menunjukkan bahwasanya memang Firaun itu sebagaimana Allah sebutkan la'alin, benar-benar berkuasa. Jadi mereka sangat takut. Seluruh rakyat itu takut kepada Firaun. Kita bisa bayangkan Firaun ketika itu berkuasa takut semua. Maka orang yang beriman tidak ada yang berani. Mereka takut kepada Firaun dan para tokoh-tokohnya ataupun pembesarnya di zaman itu. Ayyaftinahum, takut kalau mereka disiksa. Difitnah maksudnya di sini disiksa oleh mereka. Kemudian Allah SWT kata wa inna fir'auna la'alin fil ardh. Benar-benar Fir'aun itu la'alin, benar-benar dia berkuasa terhadap rakyatnya, bagaimana dia menindas rakyatnya. Wa innahu laminal musrifin, dan dia benar-benar orang yang melampaui batas. Melampaui batas bagaimana dia menindas rakyatnya, berbuat zalim. Kemudian juga yang lebih lagi adalah ketika dia mengatakan melampaui batasnya adalah ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Ini adalah tentunya melampaui batas yang puncaknya. Puncaknya melampaui batas Fir'aun adalah ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin sampai di sini ayat yang ke-83 yang bisa kita baca pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan masih dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun pada ayat selanjutnya yaitu ayat 84 dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.